Assalamualaikum guys, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Cerita Sari. Hai guys, apa kabar kalian semua? Udah lama ya kita tuh nggak ketemu dalam video atau cerita Sari lagi. Karena aku juga kemarin sempat sibuk sih sama kegiatan-kegiatan aku atau kerjaan aku. Jadi belum sempat ngupload video-video terbaru lagi. Dan kemarin juga sempat terhalang sama Lebaran Idul Fitri. Jadi aku belum melakukan persiapan apapun untuk buat cerita baru. Tapi semoga kalian tuh juga terhibur sama video-video aku di edisi Ramadan kemarin yang menceritakan tentang Islam atau tentang Ramadan yang bisa menambah wawasan kita lebih banyak lagi, dan semoga juga itu bisa bermanfaat buat kalian. Nah, di video kali ini aku tuh sempat bingung nih mau cerita tentang apa gitu kan, tapi aku juga sempat ngeliat di TikTok, di Instagram, ternyata kemarin sempat viral tentang film KKN di Desa Penari yang katanya itu sempat tertunda penayangannya di tahun 2019. Nah, tahun 2022 ini tayang di tanggal 30 April. Nah, mungkin sudah antusias masyarakat tinggi banget pengen tahu cerita secara visualnya KKN di Desa Penari ini, sampai-sampai film ini tuh mencapai jutaan viewers atau jutaan penonton gitu guys. Mungkin ya kenapa masyarakat itu bisa antusias banget sama film ini, karena film ini kan diangkat dari kisah nyata, apalagi hal-hal yang misterius atau mistis kayak gini yang alami tuh seorang mahasiswa. Yang kita tahu sendiri, mahasiswa itu kan sebenarnya berangkat ke desa hanya untuk menjalankan tugas atau mengabdi kepada masyarakat. Tanpa disangka-sangka ternyata nggak cuma itu aja guys. Banyak dari mahasiswa itu mengalami hal-hal ya yang mistis-mistis seperti itu. Apalagi kayak mereka yang KKN-nya itu jauh dari jangkauan kota atau yang lumayan pelosok, yang masih kental sama budaya dan juga tradisi-tradisi yang ada di Indonesia ini. Nah, karena film ini aku pun jadi kayak terinspirasi gitu. Oh iya, aku kan punya cerita tentang KKN gitu, karena aku sempat KKN di tahun 2015 kemarin, dan aku juga sempat mengalami sedikit hal-hal misterius, mistis, dan horor lah menurut aku. Apalagi ini pengalaman pertama aku juga mengalami hal-hal yang seperti ini, dan aku merasa ini kayak mungkin perlu deh untuk aku bagikan ke kalian sebagai pengalaman aja sih sebenarnya, untuk sharing-sharing aja, nggak ada maksud-maksud tertentu yang bagaimana sekali. Dan di cerita ini juga aku bakal merahasiakan atau tidak mempublis tentang desanya ataupun juga tentang kampus aku, karena untuk menjaga kenyamanan bersama lah guys. Jadi buat kalian yang tahu aku nih kemarin kuliah di mana gitu ya, cukup tahu aja lah guys ya, nggak usah diperbesar, karena di sini aku juga tujuannya cuma sharing doang. Siapa tahu dari kalian atau adik-adik yang mau berangkat KKN di tahun ini tuh bisa dapat inspirasi lah atau pengalaman dari aku. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita bakal mulai ke ceritanya. Jadi guys, aku tuh kemarin KKN-nya di tahun 2015, dan aku tuh juga kemarin ikut KKN reguler. Jadi buat kalian yang belum tahu KKN reguler itu apa, nah KKN reguler itu KKN yang memang sudah dipersiapkan oleh kampus, terus juga udah bekerja sama dengan pemerintah setempat atau tempat yang kita mau datangin nanti untuk KKN. KKN reguler ini juga kita tuh kayak nggak bisa milih desa mana yang harus kita tempati, kita hanya bisa memilih kabupatennya aja. Sedangkan kalau kita memilih KKN tematik, nah itu KKN-nya kita bebas nih mau nentuin di desa mana, di tempat mana, mau di kota pun bahkan bisa. Cuman bedanya lagi kalau reguler ini guys, enaknya itu kita tuh biayanya sedikit lebih ringan, karena kampus itu sudah membantu kita dalam biaya perjalanan dan juga ada uang sakunya lah untuk menjalankan proker-proker yang akan kita laksanakan di desa nanti. Sedangkan kalau tematik itu betul-betul pure dari biaya sendiri. Nah itulah bedanya ya. Jadi buat nanti adik-adik KKN yang pengen berangkat bisa nih dipikirkan mau yang reguler atau yang tematik. Nah di KKN itu guys, aku tuh punya 7 anggota dalam satu kelompok. Jadi di kelompok aku ada 5 cewek dan juga 2 cowok. Cuman di dalam KKN reguler ini, yaitu tadi yang kita ditentuin sama kampus, kita nggak bisa milih nih teman-teman kita siapa aja, semuanya tuh diacak sama kampus. Jadi aku tuh dapatnya dari fakultas-fakultas lain juga, nggak cuma dari fakultas aku aja. Betul-betul pure kenalnya pas cuma KKN doang.
Jadi itu juga jadi PR buat kita yang mau berangkat KKN. Kita harus bisa beradaptasi dengan teman baru, tempat baru, dan juga kayak chemistry-nya itu harus ada gitu, harus kompak, bener-bener kompak. Nah guys, sebelum berangkat KKN itu aku sama teman-teman aku ini udah melakukan rapat-rapat kecil sebelum berangkat, karena kita tuh juga harus melakukan persiapan-persiapan apa aja yang harus kita bawa ke tempat atau ke lokasi KKN-nya, terus juga apa proker-proker yang harus kita laksanakan di sana yang bisa bermanfaat untuk masyarakat, dan ilmu kita juga yang kita dapatkan dari kampus itu bisa teraplikasikan di sana. Dan juga di dalam rapat itu kayak benar-benar mempersiapkan yang paling penting itu adalah bagaimana cara kita bersikap nanti di sana. Karena guys, pola pikir masyarakat yang ada di kota dan di desa itu pasti berbeda. Sikapnya pun juga pasti berbeda. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri di sana. So, yang paling penting sebelum KKN itu yang harus kalian persiapkan adalah mental kalian dan cara berbicara kalian. Karena yang pasti masyarakat perhatikan di desa nanti adalah cara kalian berbicara dan cara kalian bersikap. Bagaimana kalian bisa sopan, semuanya serba dijaga lah guys. Jangan asal ngomong, jangan apapun sifat buruk kalian yang ada di kota kalian tinggalkan lah, jangan kalian bawa ke desa. Singkat cerita, karena udah melakukan persiapan, akhirnya kami berangkat lah ya. Dan kami itu berangkatnya kebetulan kemarin setelah Lebaran. Nah itu aku agak lupa di bulan berapa gitu, bulan 8 deh kalau nggak salah, awal-awal bulan 8 kami berangkat itu pakai mobil, dan juga mobilnya udah dipersiapkan sama kampus. So kita tuh cuma bawa uang jajan aja untuk kebutuhan pribadi, sedangkan untuk transportasi dan lain-lain, hotel apa segala macam nanti di kabupatennya itu udah disiapkan sama kampus. Nah akhirnya kita berangkat, perjalanan itu udah lumayan lama guys, kalau nggak salah itu 18 jam kami tuh naik mobil. Pas besoknya kita baru sampai di hotel. Nah pas sampai di hotel kita tuh dipersiapkan dulu atau disambut dulu di kabupaten. Di kabupaten kita disambut sama pemerintahnya kalau kita memang mau KKN di beberapa desa di sana. Nah setelah acara penyambutan, akhirnya mobil penjemput kami juga datang dan membawa kami ke desa kami masing-masing. Oh ya, disclaimer aja guys, salah satu teman aku atau dua orang teman aku tuh memang dia lumayan tahu tentang desa yang akan kami datangi, karena kebetulan mereka kan tinggalnya di kabupaten itu, cuman beda desa aja gitu. Jadi teman aku yang dua ini udah sempat kayak menyelidiki gitu kan, ini desanya seperti apa sih gitu. Nah kata mereka sih desanya memang bukan di pinggir jalan raya, dia kayak agak masuk gitu loh guys, tapi nggak jauh gitu. Terus katanya di sana itu desa yang nggak terlalu banyak kepala keluarga, hanya ada 3 RT aja. So awalnya dalam pikiran kami desa itu oke lah, santai gitu kan, mungkin biasa aja lah kayak desa-desa pada umumnya gitu. Akhirnya pas sudah penyambutan tadi di kabupaten, kami berangkatlah ke desa. Sampainya di desa masih kayak oke. Kami ngeliatnya desa itu nggak terlalu luas, cuma ada 1 lapangan bola, sekolah yang tadi yang aku bilang. Terus juga pas kami sampai di sana, kami disambut salah satu warga atau pemuda gitu. Akhirnya dia menyambut kami, dia bilang, anak KKN ya gitu kan. Kami bilang, iya kak, kami anak KKN. Nah dibilang kalau mau KKN di sini dek, ini harus ketemu dulu sama petingginya atau kayak orang yang dihormati di desa itu. Karena kebetulan pas kami datang itu guys hari libur, jadi kayak kantor desanya tutup, nggak ada pegawai gitu kan. Jadi kami datanglah ke orang yang dipandang di sana gitu. Akhirnya kami ketemu, kami minta izin, Pak, kami datang mau melaksanakan KKN di sini. Semoga masyarakat bisa menerima kami. Seperti itulah guys, basa-basi. Karena itu hal penting loh guys. Basa-basi atau kesan pertama kalian pada saat KKN itu nomor 1. Jangan sampai kalian kayak sok hebat, sok keren, sok pinter. Jangan. Kalian harus merasa diri kalian itu sikap kalian harus lebih merendah lah. Terus pas kami udah minta izin, akhirnya bapaknya menyambut, oh iya silahkan gitu kan, silahkan melaksanakan KKN di sini, semoga kalian bisa akrab sama masyarakat di sana. Terus setelah itu kami diantarlah ke posko. Nah kebetulan bersyukurnya kami, posko kami itu tinggal 1 rumah dengan warga di sana. Nah alhamdulillah kami dapat penghuninya itu juga orangnya baik banget guys. Alhamdulillah baik banget. Kami disiapkan segala sesuatunya, kamarnya, semuanya lah. Akhirnya setelah itu kami istirahat, kemudian untuk persiapan besok harinya gitu kan. Singkat cerita, intinya itu pada saat kami melaksanakan proker, kebetulan memang di bulan Agustus. Jadi kami tuh kayak persiapkan proker tentang 17 Agustusan. Nah kebetulan juga di desa itu mereka tuh punya acara rutin tiap tahun untuk menyambut 17 Agustus. Dan kamilah sebagai mahasiswa ini dijadikan panitia. Pada saat kami jadi panitia,
masyarakat di sana memberitahukan bahwa kebiasaan atau kegiatan rutin, acara rutin mereka itu nggak jauh-jauh dari kegiatan olahraga kayak bulu tangkis, sepak bola, voli, dan juga yang uniknya itu mereka ada lomba karaoke guys pada saat malam hari. Cerita yang aku bilang lumayan horor menurut aku itu adalah pada saat kegiatan atau pertandingan bulu tangkis. Jadi gini ceritanya guys, gini. Jadi pada saat pertandingan bulu tangkis kan di sana pertandingan bulu tangkisnya itu di dalam gedung gitu guys. Memang gedungnya udah dipersiapkan khusus memang untuk latihan-latihan bulu tangkis atau pertandingan-pertandingan gitu. Nah, pas pada saat itu hari pertama masih normal pertandingannya, dan itu pertandingannya diadakan pada malam hari ya, karena kalau siang kan orang-orang pada kerja. Jadi waktunya cuma malam doang. Kami sempat mengecek juga tempat gedungnya seperti apa, persiapkan semuanya lah, mulai dari shuttlecocknya, netnya, dan segala sesuatunya gitu. Nah, pas kami lagi persiapkan gitu kan, atau melihat-lihat gedungnya seperti apa, salah satu pembina KKN kami tuh bilang kayak gini, ini gedungnya dek ya, terus di sana di gedung ini ada juga lantai 2-nya gitu, dan di lantai 2 itu pembina kami bilang itu lantai khusus untuk gudang doang, jadi kalian nggak perlu naik ke atas situ gitu. Meskipun ada tangga untuk naik ke situ, kami dilarang untuk naik karena nggak perlu juga sih, buat apa juga gitu kan, mau naik ke atas cuma gudang doang gitu, dan gudangnya juga nggak pernah terpakai. Jadi karena kami mahasiswa ini cuek-cuek aja gitu kan, jadi nggak terlalu fokus, ya udah nggak usah di gimana-gimana gitu. Nah, pada saat malam pertandingannya itu yang lucunya adalah kan kami kan sudah diperingatkan untuk tidak naik ke gudang atas gitu. Jadi tapi anak-anak di sana justru yang mungkin mereka saking antusiasnya ya untuk nonton pertandingan bulu tangkis dan pengen ngelihat secara jelas, akhirnya di anak-anak itu naik ke lantai 2. Nah, mereka tuh ngelihat pertandingan itu dari atas gitu nah guys. Nah, pada saat mereka nonton itu, mereka tuh selalu bawa botol aqua. Botol aqua tuh kayak tujuannya cuma buat kotok-kotok aja, buat suaranya biar nyaring, biar semangat aja gitu kan. Dan kebetulan juga ada beberapa masyarakat yang melarang, cuman mungkin nggak terlalu digubris ya, karena anak-anak kan, mereka nggak terlalu peduli gitu. Cuman karena udah beberapa hari ya kalau nggak salah, itu mereka setiap hari seperti itu. Sampai akhirnya pada suatu malam guys, ada salah satu teman aku nih orangnya lumayan peka matanya gitu kan. Jadi aku sama teman aku yang matanya peka ini kan duduk pas di depan tangga gitu loh guys, cuman jaraknya agak jauh gitu kan. Nah, pas kami duduk di depan tangga yang jaraknya agak jauh itu, nah temanku ini ngeliat guys, ada seorang nenek yang badannya sudah bungku, udah tua gitu, terus dia menggandeng cucunya, katanya cucunya itu cowok gitu kan, turunlah dari tangga lantai 2. Nah, pas temanku ini ngeliat, kan kebetulan temanku ini ngeliatnya cuma sekilas gitu doang, dan kebetulan pas temanku ini kayak agak noleh sedikit ke samping gitu kan, akhirnya pas dia balik lagi ngeliat tangga, nenek itu menghilang guys, udah nggak ada neneknya. Jadi temen aku tuh langsung kepikiran kayak, loh nenek tadi tuh kemana gitu kan. Kan kami udah lumayan lama ya tinggal di desa itu, kayak udah hampir berapa minggu gitu kan, dan udah hampir kenal semua lah sama warga di sana, karena warganya juga nggak banyak kan, otomatis kayak kami udah mulai hafal satu persatu gitu. Jadi temanku tuh bilang dalam hatinya, ini nenek tadi siapa gitu kan, sedangkan kami udah lama tinggal di sini nggak pernah ngelihat nenek itu, kata teman aku dalam hatinya. Cuman sayangnya teman aku ini nggak pernah bilang, nggak pernah cerita sama kami kalau dia tuh ngelihat seorang nenek dan cucu yang turun dari tangga lantai 2 tadi. Jadi ya kami kayak biasa-biasa aja, dan karena cuma temanku doang yang peka, aku sama teman-temanku yang lain itu nggak ada yang ngeliat guys. Kami nggak ngeliat apa-apa, padahal kami juga duduknya pas di depan tangga gitu, tapi kami nggak ngeliat apa-apa. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian, teman aku ini kayak yang peka tadi ini mulai nggak enak badan guys. Dia mulai nggak enak badan, dia kayak mulai pusing, sering pernah sampai kayak dia hampir pingsan gitu kan. Dia hampir pingsan, akhirnya dibawalah ke kota, karena memang di desa kami itu kan nggak ada rumah sakit, cuma ada Pak Mantri doang gitu kan yang mengobati masyarakat di desa itu gitu. Akhirnya teman aku ini dibawa ke kota untuk berobat. Nah, udah berobat, alhamdulillah temanku balik lagi ke desa, udah membaik gitu guys. Cuman setelah beberapa hari kemudian teman aku ini ngerasa nggak enak badan lagi, dan kebetulan juga pada saat itu tuh lagi pertandingan bulu tangkis kalau nggak salah, karena itu kan malam hari. Nah, teman aku ini ngerasa kayak kaki dia itu berat guys. Dia tuh kayak dia duduknya lurus gitu kan kakinya,
Dan dia ngerasa kaki dia itu berat, nggak bisa dibengkokkan, nggak bisa gerak, nggak bisa sama sekali, kaku gitu kan. Dan kebetulan pada saat dia merasakan itu, aku berdua doang nih guys, berdua doang sama teman aku di kamar. Terus aku nanya, kamu kenapa? Dia bilang, ini nggak tahu kaki aku kenapa kayak gini gitu, nggak bisa digerakin, nggak bisa dibengkokkan kayak gitu, kayak berat gitu katanya. Aku nggak bisa berdiri, aku cuma bisa duduk. Jadi panik lah aku kan, aku panik banget, kok teman aku tiba-tiba kayak gitu. Akhirnya aku panggil lah teman-teman yang lain, bantuin aku dong, ini teman kita kayak gini. Warga di sana karena ngeliatin kami panik, ada apa gitu kan, akhirnya mereka ikut gitu. Masyarakat jadi ramai-ramai datang ke posko kami ngeliatin teman aku yang kaku tadi kakinya. Salah satu warga di situ bilang, oh ini nggak beres nih katanya, kayaknya temanmu diganggu nih kayak gitu. Kami yang kayak diganggu gimana gitu kan, karena kami pikir apa gitu. Akhirnya teman aku nih dibawa, digotong, saking dia nggak bisa berdiri guys, akhirnya dia digotong sama beberapa orang karena kakinya lurus nggak bisa dibengkokkan. Digotong, dibawa ke salah satu rumah warga di situ yang ya ibaratnya bisa mengobati gitu kan. Tapi ternyata salah satu warga itu bilang, aduh nggak sanggup, ini harus dibawa ke kota, ke Pak Ustadz kayak gitu. Dibawa ke Pak Ustadz. Jadi karena kami pikir kok Pak Ustadz gitu kan, oh berarti ini udah nggak beres, udah. Ini udah bukan di luar nalar gitu. Akhirnya kami berangkatlah dengan satu mobil. Dan di dalam satu mobil itu cuman ada kami bertujuh sama satu pembina kami. Nggak ada masyarakat lain yang ikut. Cuman satu mobil itu kami doang, 7 orang sama satu kakak pembina kami. Nah pada saat di perjalanan ini guys, perjalanan menuju kota itu kayak hampir 1 jam gitu kan untuk nyampe ke kota. Dan selama perjalanan itu rumah tuh jarang guys, kebanyakan hutan gitu kan, rumah jarang, nanti kayak berapa kilo baru ada rumah lagi, ada desa, nanti berapa kilo baru ada desa kayak gitu. Jadi kayak suasana malam itu benar-benar mencekam banget gitu lah guys, kayak gelap aja gitu, nggak ada lampu jalan juga kan. Terus selama kami perjalanan, teman aku ini yang satu-satunya bisa ngeliat, sedangkan kami nggak ada yang bisa ngeliat gitu kan, dia itu teriak-teriak, dia bilang di depan mobil kami, kan kebetulan waktu itu mobil kami itu kenceng banget guys. Kakak pembina kami bawa mobilnya lumayan kenceng karena kami juga panik gitu kan, takutnya Pak Ustadznya udah tidur karena ini udah malam gitu. Kami bawa mobilnya kenceng, pas bawa mobil kenceng itu teman aku tiba-tiba teriak, dia bilang, kak di depan itu ada nenek, ada cucunya, kakak tabrak kayak gitu. Panik lah kami, nggak ada, kamu bilang gitu, nggak ada nenek, nggak ada cucunya, kamu ngelihat apa gitu. Kami panik kan, dia bilang iya ada. Teman aku tuh sampai noleh ke belakang gitu guys, dia noleh ke belakang mobil, dia ngira beneran ada nenek sama cucunya yang ditabrak. Tapi kami ngerasa nggak ada sama sekali. Tapi teman aku bilang ada, kita tuh nabrak nenek sama cucunya. Berhenti, kata teman aku tuh, berhenti dulu, kita harus ngeliatin nenek itu. Terus kakak pembina kami yang ibaratnya sudah paham situasi seperti ini, karena dia memang udah orang sana, orang warga di sana, dia udah paham situasi seperti ini, dia bilang nggak ada katanya gitu. Itu cuman kayak halusinasi kamu aja katanya kayak gitu, biar untuk menenangkan teman aku ini. Nggak cuma itu aja guys, nggak cuma gangguan itu aja yang kami rasakan. Kami tuh di dalam mobil benar-benar udah merinding banget, kayak bener-bener merinding, bulu kuduk itu yang orang bilang kalau lagi merinding berdiri, emang berdiri guys. Saking jantung tuh kayak bener deg-degan karena panik kan. Pertama jalanan gelap, terus yang kedua nggak ada rumah warga yang kami lewatin, dan ketiga teman kami ngomong kayak gitu, nabrak nenek, padahal nenek nggak ada. Udahlah, tambah panik kami di sini semua kan. Berapa lama kemudian teman aku diganggu lagi guys, dia ngeliat, aduh merinding deh aku kalau ngeceritain ini. Dia ngeliat nenek itu ada di dalam mobil, dan dia tuh ngelihatnya pas di depan muka dia gitu guys, nenek itu. Terus katanya nenek itu ngecekek leher teman aku ini. Itu kayak apa ya, kayak lehernya itu kayak beneran kecekek gitu loh guys, kayak nggak bisa bernapas. Kami tuh di dalam sampai panik, kamu kenapa, kamu kayak gitu, kamu kok kayak kecekek gitu, katanya temanku. Iya aku nggak bisa bernapas, aku dicekek. Teman aku bilang gitu. Kami bilang nggak ada yang ngecekek kamu, kami bilang kayak gitu. Tapi dia bilang ada, katanya sakit. Jadi kakak pembina kami bilang, bacain doa, apapun doanya mau baca. Jadi kami tuh kayak bingung kan, saking paniknya. Ada yang baca doa Al-Fatihah, ada juga yang sampai baca doa surat-surat pendek. Malam itu bener-bener malam yang kayak, kok ada kejadian kayak gini gitu. Nah nggak lama kemudian setelah temanku ngerasa kayak dicekek gitu tadi, dia mulai ini lagi, sadar lagi gitu kan. Alhamdulillah udah mulai berhenti lagi. Tapi dia kayak capek banget guys, dan tersiksa tuh cuma temen aku doang yang satu itu.
Tapi nggak sampai situ aja, masih ada lagi guys gangguannya. Kan karena teman kami ini badannya lemah kayak gimana gitu kan, kami dan kakak pembina kami juga bilang tolong pegangin teman kalian gitu kan, jangan sampai kayak dia kenapa-napa. Jadi ada yang pegang pundaknya, ada yang pegang tangannya, ada juga yang pegang kakinya teman aku nih. Nah kebetulan yang pegang bagian tangan itu teman aku yang cowok. Terus teman cowok aku tuh pegangin tangannya kayak gini kan guys. Terus teman aku yang pegang ini bilang, anggaplah temanku yang sebelahnya itu si A gitu kan, si B gitu kan. Dia bilang, B katanya, tangan kamu kok kukunya panjang banget gitu. Terus si temanku yang B ini bilang, enggak kok, tanganku tuh kukunya pendek katanya kayak gitu. Tapi temanku yang peka ini ngomong, enggak, tangan kamu itu kukunya panjang, hitam. Terus kenapa tangan kamu itu keriput katanya kayak gitu. Keriput, kukunya hitam panjang gitu. Terus teman aku bilang, enggak, tangan aku biasa aja. Nggak taunya guys, yang pegang tangannya teman aku yang peka ini nenek yang tadi selalu gangguin kami. Sampai kami bilang sama teman kami yang B ini, udah lepas tanganmu, jangan pegang dia dulu gitu, karena dia ngerasa tangan kamu itu si nenek itu. Tapi emang beneran guys, nah pas teman aku ngelepas tangannya si teman aku yang peka tadi, langsung berubah guys, normal lagi. Terus nggak sampai di situ aja guys, pas sudah lumayan jauh perjalanan kami, temanku diganggu lagi yang peka ini. Dia ngeliat nenek itu tuh ada di samping mobil kami, di kaca, kayak melototin teman aku dari kaca. Bayangin kalau kita ada di posisi dia gimana gitu, gimana paniknya. Terus dia bilang, dia saking paniknya dia teriak, itu nah neneknya ada di samping katanya, di kaca. Dan kami bilang, mana nggak ada siapa-siapa di kaca ini, nggak ada. Dia bilang ada. Dan kami kebetulan, aku sama teman aku yang duduk di belakang deket kaca itu. Jadi teman aku tuh sampai megangin aku kayak gini, Sah gimana ini, apa yang harus kita lakuin gitu. Aku bilang, ya udah baca doa. Dia bilang, baca doa apa Sah? Aku bilang, apa aja yang kamu hafal. Itu saking paniknya kami guys, sampai aku bilang, udah baca apa aja yang kamu hafal, mau doa makan, mau doa tidur, baca aja semua, yang penting adalah yang kamu baca. Aku bilang kayak gitu. Akhirnya kami baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falak, ya itulah kami baca semua itu. Dan dengan keadaan badan kami gemeter semua guys, gemeteran. Dan itu pengalaman pertama aku, benar-benar pengalaman pertama aku yang kayak benar-benar digangguin kayak gitu. Akhirnya pas kami udah ngebaca, alhamdulillah itu neneknya hilang. Ya itu terakhir lah diganggu, karena kami udah mau nyampe kota juga kan, udah mau nyampe rumah Pak Ustadznya. Nah singkat cerita, pas kami nyampe di rumah Pak Ustadznya tuh nanya kan, kebetulan Pak Ustadznya juga udah kenal sama kakak pembina kami gitu. Nah pas kami sampai, kami langsung disambut sama Pak Ustadz. Pak Ustadznya bilang, kenapa nih katanya gitu kan. Terus pembina kami bilang, aduh Pak Ustadz, ini anak kakak ini lagi digangguin gitu. Langsung, oh ya silakan masuk gitu kan kata Pak Ustadznya. Akhirnya kami masuk. Nah pas kami masuk guys, itu neneknya ngikut sama kami sampai ke rumah Pak Ustadz. Dan yang ngeliat lagi-lagi cuma teman kami sama si Pak Ustadznya. Teman kami tuh bilang, Pak Ustadz tolong gitu, itu neneknya ada di situ katanya kayak gitu. Dan nenek itu tuh lagi berdiri di pintu gitu guys, pintu tengah, atau bukan pintu sih, kayak ruang tengahnya Pak Ustadz gitu kan, rumahnya Pak Ustadz, di rumahnya Pak Ustadz. Nenek itu lagi berdiri di situ. Dan yang ngelihat itu cuman teman aku doang sama Pak Ustadz. Teman aku bilang, Pak Ustadz itu neneknya ada di pintu katanya gitu. Pak Ustadz bilang, yang mana? Kata temanku, itu Pak Ustadz ada di pintu, dia ngeliatin aku terus kayak gitu, serem Pak Ustadz. Oh ya, aku belum ngasih tahu kalian ya guys, nenek itu seperti apa mukanya. Jadi aku sempat tanya sama temanku, itu nenek yang kemarin kamu lihat itu mukanya kayak apa gitu. Kata temanku, itu neneknya serem banget guys, serem banget. Katanya mukanya tuh keriput tua, dan katanya di bagian pipinya gitu, di sini pipinya kayak ada goresan luka gitu, dan di goresan luka itu keluar darah gitu loh guys. Kayak darah tuh mengalir gitu dari muka dia, jadi serem gitu guys, mukanya kayak darah, keriput, matanya merah, serem. Terus lanjut ya, jadi pas udah kayak gitu, nggak lama kemudian teman aku nih kerasukan, karena nenek tadi itu masuk ke dalam badan teman aku. Pas udah masuk ke dalam badan teman aku, wow, panik lah kami nih kan, kami ini pada takut, pada larian semua. Aku sama temanku yang perempuan langsung sembunyi di belakang kakak pembina kami, karena takut. Karena pas teman kami ini kerasukan, dia tuh melototin kami guys, melototin semua anak-anak KKN. Ya kami takut lah, kayak kami merasa ini kami ada dosa apa gitu kan. Sedangkan kami selama di desa nggak pernah berbuat aneh-aneh,
benar-benar kayak lurus-lurus aja, nggak ada apa-apa gitu, karena kita anaknya polos-polos aja gitu kan. Nah nggak lama kemudian pas ditanya sama Pak Ustadz ada apa gitu, komunikasi lah sama teman kami yang kerasukan ini kan, ditanya sama Pak Ustadz ada apa gitu kan. Dan kebetulan ternyata nenek itu atau arwah nenek ini ternyata nggak bisa ngomong. Akhirnya dia minta pulpen sama kertas gitu kan untuk menggambar atau menulis gitu. Akhirnya dikasih lah sama si Pak Ustadz pulpen sama kertas. Pas dikasih itu ternyata teman kami yang kerasukan ini, yang dirasuki sama nenek tadi, ngegambar gitu guys. Dia ngegambar kayak kotak sama lapangan bulu tangkis. Jadi kayak kami mikir, oh ini lapangan bulu tangkis kayak gitu. Terus kenapa dengan lapangan itu, kami bilang gitu kan. Nah pas dia ngegambar lapangan bulu tangkis itu, dia ngelambar tangga ke lantai 2 yang ada di dalam gedung itu guys. Gudang yang tadi aku bilang di awal, kan di lantai 2 ada gudang. Nah nenek itu gambar gudang itu katanya rumah dia, dan dia tuh bilang dia nggak suka sama anak-anak yang ribut di lantai 2. Karena seperti yang aku bilang di awal tadi guys, selama pertandingan bulu tangkis anak-anak di sana itu kan ada yang naik sampai ke lantai 2 bawa botol aqua, ceritanya lagi ngedukung pemainnya. Nah si nenek ini nggak suka, katanya dia terganggu, berisik katanya kayak gitu. Kalau bisa anak-anak itu dilarang untuk naik ke lantai 2. Pokoknya siapapun jangan ada naik ke lantai 2, jangan diganggu. Katanya kalian boleh melaksanakan pertandingan bulu tangkis tapi jangan mengganggu kenyamanan nenek itu, katanya gitu. Akhirnya kami paham lah kan maksudnya neneknya. Sebenarnya sih di sini bukan hal yang negatif sih guys, kayak bedanya sama desa penari, di KKN di desa penari kan mahasiswanya yang setahu aku yang pernah aku baca di viral, karena aku belum pernah nonton ya guys, aku belum pernah nonton di bioskop KKN desa penari ini kayak apa, tapi aku pernah mengikuti kisahnya yang di Twitter gitu. Katanya ada salah satu mahasiswa yang di desa penari itu melakukan hal yang tidak boleh dilakukan, sehingga marahlah penghuni yang itulah gitu kan. Nah sedangkan kami nggak melakukan apa-apa guys, kami betul-betul kayak mahasiswa yang lurus-lurus saja sesuai aturan, kami nggak ngapa-ngapain. Tapi kenapa kami yang diganggu, karena kebetulan mungkin kami kan orang baru di sana, kami orang baru, dan kebetulan juga teman kami ini peka, bisa ngelihat, ya bisa dibilang nenek itu mungkin mau eksis lah gitu kan ya, mau eksis, pengen dikenal juga sama orang baru kayak kami gitu kan. Jadi yang diganggunya kami. Tapi disclaimer lagi guys, kami bener-bener nggak ngelakuin apa-apa, nggak ngelakuin kejahatan apapun gitu kan. Hanya bener-bener nenek itu cuman pengen mungkin ya perkenalan diri kali ya sama kami ya gitu kan. Oke, sampai di situ akhirnya kami paham, maksud si nenek itu jangan diganggu pada saat pertandingan bulu tangkis. Silahkan main bulu tangkis tapi jangan naik ke lantai 2 untuk ribut-ribut, pukul-pukul ini, takutnya mengganggu. Akhirnya setelah kejadian itu guys, ke panitia akhirnya merombak lagi tentang pertandingannya. Kami melarang siapapun untuk naik ke lantai 2 karena takutnya yang diganggu nanti anak mahasiswa lagi, itu kami gitu kan. Tapi guys, cerita horornya nggak sampai di situ aja. Ada cerita-cerita horor lainnya yang aku masih ingat ya guys. Ini ada dua yang aku masih ingat. Aku juga nggak tahu apakah teman-temanku yang lain tuh mengalami hal-hal yang mistis atau horor ini, tapi ini murni cuma pengalaman pribadi aku aja yang aku rasain setelah kejadian itu. Nah setelah kejadian itu kan ada lagi pertandingan atau perlombaan, itu perlombaan karaoke gitu guys. Nah jadi di 17 Agustus di sana tuh ada pertandingan rutin atau perlombaan rutin, lomba karaoke nyanyi gitu antar desa. Jadi kayak desa-desa lain tuh diundang untuk datang ke desa yang tempat kami KKN untuk lomba nyanyi, lomba karaoke gitulah intinya. Dan kami tuh betul-betul ngebangun panggung gitu loh guys, bangun panggung, tenda kayak gitu kan, biar masyarakat itu bisa nonton. Nah, kebetulan pada saat pertandingan karaoke ini juga dilaksanakan pada malam hari. Karena seperti yang tadi aku bilang, karena kalau siang kan warganya lagi pada kerja, ada juga yang sekolah, jadi dilaksanakannya pada malam hari. Pada saat malam hari itu kita ngelaksanainnya kalau nggak salah setelah Isya, dan selesainya itu lumayan tengah malam guys. Paling lambat itu jam 1 malam, paling cepat ya jam 12 lah. Nah, pas di acara perlombaan itu, kebetulan aku dan satu teman aku yang perempuan ini sebagai hostnya atau pembawa acaranya gitu guys. Jadi karena kami host atau pembawa acara, otomatis kami kan duduknya di atas panggung. Terus kami tuh duduknya betul-betul di pinggir panggung gitu loh guys.
Jadi ini kan tengahnya penyanyi nih gitu kan, tengahnya penyanyi, jadi kami duduknya pas di samping panggung. Nah di samping panggung itu, di belakangnya itu, di belakang kami kosong, nggak ada apa-apa, kayak halaman biasa aja gitu. Tapi kebetulan di situ tuh nggak ada lampu gitu kan, nggak ada lampu, jadi lampunya tuh benar-benar cuma di atas panggung sama di depan panggung doang. Nah pas aku sama teman aku ini jadi host, ini aku yang ngalamin ya, jadi aku tahu cerita ini karena aku yang ngalamin. Pas lagi lomba karaoke gitu kan, ini penyanyi lagi nyanyi bla 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 gitu. Pas sudah selesai nyanyi, mungkin kayak ada kesalahan teknis atau gimana gitu, akhirnya aku sama teman aku tuh masih duduk di pinggir panggung. Nah pas aku sama teman aku tuh duduk di pinggir panggung, aku tuh kayak ngedenger ada orang yang manggil teman aku yang duduk di sebelah aku nih, kayak dia manggil, dan itu suaranya jelas banget loh guys, jelas banget. Terus aku bilang kan, jadi karena aku ngedengar jelas, aku bilang sama temanku, ada yang panggil kamu tuh di belakang gitu kan, aku bilang gitu. Terus temanku bilang, enggak ada yang manggil aku. Aku bilang, ada, coba kamu noleh, kayaknya ada. Jadi pas kami itu noleh ke belakang guys, nggak ada orang sama sekali yang duduk di situ, karena itu gelap juga. Ngapain orang duduk di situ tuh, karena nggak ada orang memang gitu, karena nggak ada lampu di situ. Jadi siapa juga yang mau duduk situ. Pas kami noleh ke belakang, nggak ada orang. Jadi teman aku bilang, nggak ada katanya gitu. Siapa sih yang panggil aku? Aku bilang, tadi ada yang panggil nama kamu, itu jelas banget loh di telinga aku, dan itu panggilnya merdu banget lagi suaranya. Ya anggaplah kayak namanya Wati gitu kan, ini contoh namanya Wati, kayak dia manggil gini, Wati, kayak gitu, dia manggil gitu guys, Wati. Jadi aku mikir, ada yang manggil gitu kan. Jadi aku bilang sama temanku, coba kamu noleh, ada yang panggil gitu. Pas kami noleh, nggak ada guys, nggak ada orang. Dan kebetulan juga waktu itu tuh udah mau tengah malam sih, udah jam 11-an lewat gitu deh. Jadi kayak temanku sampai bilang, Hafsah jangan bikin merinding dong, katanya kayak gitu kan. Jadi kami tuh sama-sama takut guys pada saat itu. Akhirnya kami pindah tempat, akhirnya kami duduk sama orang-orang di belakang panggung, karena kami takut duduk di samping panggung sendirian. Jadi akhirnya kami pindah. Itu kejadian kedua. Nah yang kejadian ketiga ini kami ngalamin semua, hampir semua yang ngalamin hal aneh itu. Cuman mungkin buat kami yang baru KKN di sana itu hal baru, tapi untuk orang-orang di sana mereka bilang itu hal biasa. Nah jadi pada saat itu kalau nggak salah itu, aku lupa ya itu malam Jumat atau malam Selasa, tapi yang jelas dari informasi warga di sana memang malam-malam yang lumayan serem itu pada saat malam Jumat sama malam Selasa. Nah pada saat malam itu kebetulan kami ini kan karaoke-nya belum selesai guys, perlombaannya itu belum selesai, dan kebetulan lewat dari jam 12 malam. Waktu itu kalau nggak salah hampir setengah 1 gitulah. Nah pada saat kejadian itu yang jam 12 malam lewat, aku itu posisinya lagi duduk di depan panggung. Aku karena waktu itu kan nggak jadi host, jadi aku duduk di depan panggung, dan aku duduknya di belakang, kursi paling belakang gitulah guys, pokoknya kursi paling belakang, dan nggak ada siapa-siapa. Jadi kursinya tuh di tengah gini kan, aku duduk di tengah, terus yang lain tuh kayak duduknya di samping gini, cuma agak berjauhan gitu loh guys. Jadi aku di tengah tuh benar-benar sendiri doang, sama ada orang di depan aku gitu kan. Nah pas aku duduk di belakang itu jam 12 malam lewat, tiba-tiba guys, kami tuh mencium bau atau aroma yang aneh gitu, yang nggak pernah sebelumnya aku cium. Tapi baunya tuh bau bangkai guys, bau banget. Tapi baunya tuh bau yang nggak pernah aku cium gitu kan. Biasanya kita kan bau bangkai tuh kayak bau misal binatang mati kah, atau kayak bau tempat sampah kah gitu, atau bau makanan basi kah gitu kan udah pernah nyium ya. Tapi ini baunya kayak bener-bener aku nggak pernah nyium bau kayak gitu. Tapi itu baunya bau bangkai, dan yang ngerasain itu bukan aku doang, hampir semua warga di sana tuh mencium. Tapi warga di sana tuh nggak ada yang panik dan nggak ada yang bersuara, kayak mereka tuh biasa aja, karena mungkin udah terbiasa kali ya. Cuman karena kami ini orang baru, nyium bau kayak gitu, otak kami otomatis traveling kan deh. Travelingnya maksudnya kayak gini, ini apaan ya, ini apa ya, kok ada bau kayak gini ya, sedangkan di sebelah kami ini nggak ada tempat sampah kayak gitu, samping kami nggak ada tempat sampah, nggak ada apa-apa. Terus baunya tuh kayak lewat gitu loh guys, kayak ada angin sur gitu aja, lewat aja baunya. Nah setelah bau itu kayak baunya mungkin ada 1 menitan gitu deh baunya, atau 2 menitan gitu kami mencium bau kayak gitu. Akhirnya pas sudah baunya itu udah nggak ada, tiba-tiba adalah anak kecil yang kebetulan anak di sana juga, dia itu datang lari kayak ketakutan gitu loh guys. Dia langsung datang lari, anak umur 3 tahun deh kalau nggak salah, tapi dia udah bisa ngomong gitu kan. Dia datang ke aku, dia langsung melukin aku gitu guys, dia langsung meluk aku, aku tuh lagi duduk, dan dia tuh meluknya nangis gitu loh guys. Terus aku bilang, kenapa dek? Aku bilang, kenapa? Kamu kenapa? Kok nangis? Aku bilang kayak gitu. Langsung dia bilang,
Kak aku takut. Jadi aku bilang, takut apa dek? Aku bilang kayak gitu, kenapa? Terus adiknya bilang, itu Kak di belakang kakak itu, aku takut lihat yang di belakang kakak, katanya kayak gitu. Terus aku bilang, di belakang tuh kenapa dek? Aku bilang kayak gitu kan. Terus adiknya bilang, itu loh Kak di belakang di dekat gawang. Itu kan kami posisinya lagi di lapangan sepak bola kan guys, pertandingannya itu. Dan di belakang aku itu memang ada gawang, tiang gawang gitu. Terus si adek itu nunjuk ke belakang aku, dia bilang di gawang sana katanya ada tinggi besar gede matanya merah. Terus katanya juga mereka itu jumlahnya banyak banget guys. Jadi aku bilang kan, aku noleh ke belakang, nggak ada, aku bilang gitu kan, nggak ada dek, aku bilang kayak gitu. Ini nggak ada apa-apa deh, aku bilang gitu, nggak usah takut, nggak ada apa-apa, kakak nggak ngeliat apa-apa gitu kan. Terus adiknya tetap bilang, enggak Kak, di belakang kakak itu banyak banget, kayak gitu, mereka gede, tinggi, matanya merah, bla 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 gitu kan. Dan otomatis di saat itu juga guys, bulu kuduk aku langsung merinding, bulu kuduk aku merinding, dan kaki aku, kan aku posisinya lagi duduk kan ya di bangku gitu, dan kaki aku tuh sama lutut aku tuh tiba-tiba kaku, nggak bisa gerak. Tadi rencananya aku mau lari ke depan saking paniknya ya, karena aku cuma duduk sendirian doang di belakang, sedangkan orang-orang di samping aku tuh pada jauh sama di depan aku. Jadi aku tuh panik, nggak bisa lari, kaki aku tuh bener-bener kaku, pengen berdiri nggak bisa, mungkin saking paniknya kali ya guys, kaku gitu. Jadi kayak aku berusaha sadar, istighfar dalam hati kan, aku coba istighfar, akhirnya kaki aku yang tadi kaku kayak kesemutan gak bisa gerak bisa bergerak. Jadi pas kaki udah bisa gerak, aku bilang sama adik tadi, dek ayo kita ke depan, ayo kita pergi sama mama kamu, aku antar dia ke mamanya gitu guys. Pas udah nyampe di depan, udah ketemu mama si anak ini tadi, terus kebetulan mamanya juga kan lagi ngumpul nih sama ibu-ibu yang lain gitu kan. Akhirnya pas aku udah ketemu mamanya, aku bilang, Bu ini ada anaknya nih nangis tadi. Terus mamanya bilang, kenapa dia nangis? Aku bilang, dia tuh kayak ngeliatin sesuatu Bu, aku bilang kayak gitu. Katanya dia ngeliat tinggi besar gede, matanya merah, terus banyak gini. Langsung mamanya bilang lah sama kami, sama ibu-ibu di situ juga ngomong, Dek tadi nyium gak? Katanya. Aku bilang, nyium apa Bu? Aku bilang kayak gitu kan. Ibunya bilang, nyium gak ada bau-bau aneh, kayak bau-bau bangkai gitu. Terus aku bilang, oh iya Bu, tadi ada kami nyium, tadi saya nyium kayak gitu. Terus ibunya bilang, tahu nggak dek itu apa? Jadi aku tanya kan, apa itu Bu gitu. Terus ibunya bilang, itu tadi dek bau masakan, bau makanan. Saya bilang, kok bau makanan kayak bau bangkai Bu? Saya bilang kayak gitu kan, baunya aneh, mana ada makanan baunya kayak gitu, aku bilang kayak gitu kan. Terus ibunya bilang, bukan makanan manusia dek, katanya kayak gitu. Hah? Bukan makanan manusia? Terus makanan siapa Bu? Aku bilang gitu. Ibunya bilang, ya makanan makhluk halus, katanya gitu. Karena ini kan sudah jam 12 malam lewat, dan seharusnya ini memang malam mereka buat beracara di sini katanya, di lapangan sepak bola itu guys. Memang pas malam Jumat atau malam Selasa gitu deh, aku lupa ya. Mereka tuh memang bikin acara gitu guys, acara kayak ya kalau manusia tuh party gitulah. Mereka bikin acara, dan baunya yang menyengat tadi itu bau mereka tuh lagi masak gitu kan. Jadi ibunya bilang, itu tuh bau masakan mereka deh, katanya kayak gitu. Sebenarnya mereka tuh nggak suka kita masih ada di sini, mereka terganggu, katanya kayak gitu. Makanya kita bisa nyium bau makanan mereka kayak gitu. Mereka nggak suka kita ada di sini. Karena kejadian itu akhirnya panitia memutuskan untuk udah selesai, kita nggak boleh bikin acara lagi gitu kan. Karena udah ada yang mulai terganggu nih kayak gitu. Takutnya terjadi kenapa-napa lagi seperti sebelumnya yang teman aku kerasukan itu kan. Akhirnya kami memutuskan panitia untuk stop, kita lanjut di malam berikutnya kayak gitu. Akhirnya acara pun kami stop, dan alhamdulillah kami tuh nggak kenapa-napa, kami pulang dengan selamat juga. Karena itu tadi guys, udah ada pengalaman kan sebelumnya sama teman kami, kalau kita tuh nggak boleh ngeganggu kehidupan mereka juga yang nggak kasat mata gitu. Nah itu tadi guys beberapa pengalaman serem aku yang aku ngerasain. Mungkin buat kalian ngerasa itu kayak nggak terlalu serem sih, biasa aja. Tapi buat aku yang ada di sana, yang betul-betul ngerasain itu serem guys menurut aku. Apalagi itu kan pengalaman pertama ya, yang sebelumnya aku tuh cuek gitu. Aku tuh orang cuek banget, nggak terlalu peduli sama hal-hal yang kayak gitu. Karena mereka, kita kayak gitu. Selama kita nggak ngeganggu mereka ya udah gitu. Tapi pas sampai di sana itu betul-betul kayak, oh kayak gini toh rasanya, oh gini toh rasanya.
ngerasain pengalaman kayak gitu kan. Nah akhirnya setelah selesai acara itu alhamdulillah kami udah nggak pernah ngalamin kejadian apa-apa lagi, dan kami juga sudah menyelesaikan beberapa proker kami yang alhamdulillah lancar. Sampai sebelum kami pulang pun kami sudah menyelesaikan semua, dan alhamdulillahnya juga masyarakat menyambut kami dengan sangat senang, sangat gembira, dan kami juga pulang dengan dengan senang, dengan gembira, dengan alhamdulillah selamat gitu kan. Cuman di sini aku juga mau bagiin beberapa tips lah buat adik-adik KKN atau yang mau KKN nantinya. Kalau kalian mau datang ke tempat lokasi KKN yang ibaratnya tuh desanya agak terpencil gitulah guys, yang ibaratnya budayanya juga masih kuat, tradisinya masih kuat. Pesan aku buat kalian harus menghargai budaya yang ada di desa itu, tradisi yang ada di desa itu. Kalian tuh kayak nggak boleh ngomong yang aneh-aneh, nggak boleh kayak berkata-kata kasar. Betul-betul tunjukkan kalau kalian tuh mahasiswa yang berpendidikan, beretitude baik, berbicara yang baik gitu. Terus juga selama kalian KKN, kalian tuh nggak boleh mengusik. Menurut aku ya, nggak boleh mengusik sesuatu yang nggak perlu kalian usik. Udah cukup kalian fokus sama proker kalian aja, nggak usah yang aneh-aneh kayak mau belajar ilmu apa gitu kan, atau mau pengen tahu sesuatu yang kayak gitu. Nggak usah, itu malah nyusahin sesama gitu. Nggak usah, cukup fokus sama tujuan awal kalian KKN itu apa gitu. Dan pesan terakhir aku adalah kalian harus memberikan kesan yang baik lah kepada masyarakat, bahwa kalian anak KKN yang memang sudah memberikan yang terbaik buat desa itu, dan semoga ilmu-ilmu kalian itu juga bisa dimanfaatkan dengan baik sama orang-orang yang ada di sana. Oke, segitu dulu guys video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga tips-tips aku tadi itu bisa kalian aplikasikan juga sebelum berangkat KKN atau pas udah KKN-nya. Itu sekali lagi aku niatnya cuma sharing-sharing aja pengalaman aku, karena kebetulan juga lagi rame kan diberbicarakan tentang KKN di Desa Penari. Jadi ya aku juga pengen bagiin pengalaman aku, dan semoga ini bermanfaat lah buat kalian. Oke, segitu aja video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, di komen, di share juga, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tuh nggak ketinggalan video-video terbaru yang aku upload seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu. Oh ya, jangan lupa juga untuk follow Instagram aku @hapsari95_ biar kita tuh bisa temanan dan saling sharing guys. Oke, see you next video and bye guys.